سخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر وسخر لكم الليل والنهار والذي جعل على الأرض زينة لها الذي جعل على الأرض زينة لها ليبتلي الحياة الجان والبشر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على رسوله الكريم سيدنا ومولانا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين والتابعين التابعين ومن اتبعه لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها المسلمون الكرام أوصينا وإياي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, ikhwatal iman yang dirahmati Allah Jalla Jalaluh. Segala puja adalah milik Allah dan Maha Perkasa, Maha Kuasa dan Maha dalam segalanya. Semua puji teruntuk bagi Ilahi dan Maha Suci dan Maha Tinggi serta Maha Mandiri. Rasa syukur kita persembahkan kepada Allah dan Maha Ghafur, Maha Syakur dan Maha Sabur. Karena kita sebagai umat manusia, sebagai hamba, senantiasa mendapatkan satu limpahan, satu curahan nikmat dan anugerah kurnia yang tiada henti-hentinya, sehingga keimanan tetap tertanam di dalam jiwa, keyakinan tetap tertancap di dalam hati, pelaksanaan arkanul Islam tetap terlaksana setiap hari, dan hiasan ihsan selalu menghiasi diri. Itu adalah sebuah anugerah yang tiada tolak bandingnya. Salawat dan salam dari Allah mudah-mudahan senantiasa terlimpah curahkan kepada baginda Nabi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena atas petunjuk dan diutusnya beliau ini kita mendapatkan satu cahaya yang terang dan benderang, satu cahaya kebenaran yang menyinari setiap jiwa di seluruh alam
Semua ini adalah sebagai ayat-ayat tanda-tanda kekuasaan Tuhan nan Maha segalanya. Itulah sebabnya kita dituntut untuk berzikir di dalam hati, getar-getar hati jiwa kita, getar-getar seluruh anggota badan kita, karena terkena resonansi atas kalimat thayyibah. Itu menandakan kita selalu dekat, merapat, cinta, dan menaruh hormat pada Allah Jalla Jalaluhu. Allah Subhanahu wa Ta'ala menandaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina 'adzaban nar. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang adalah tanda-tanda kekuasaan bagi yang punya hati dan mau mengerti, bagi yang punya akal dan fikir dan mau berfikir. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Mereka itu adalah yang senantiasa ingat kepada Allah, baik ketika dalam keadaan berdiri tegap sigap ataupun ketika kita duduk bersimpuh, maupun pada saat terbaring. Mungkin karena itulah keberadaan kita. Dan kemudian senantiasa otaknya digunakan untuk berfikir, untuk menganalisis, mengamati dan mencermati alam semesta ciptaan Allah Jalla Jalaluhu. Langit tinggi dan menjulang dengan bintang-bintang dan benda-benda langit yang mengelilinginya. Bumi luas yang terhampar yang kita diami, dan juga benda-benda yang terpendam di dalam petala bumi yang terdalam. Semuanya itu adalah ciptaan Allah, sehingga kita menyatakan di dalam hati yang fitri, di dalam jiwa yang tenang, di dalam kalbu yang khusyuk, untuk mengatakan bahwa Ya Allah, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Engkau ciptakan semuanya ini bukanlah sesuatu yang sia-sia dan percuma. Akan tetapi semuanya Kau ciptakan dengan penuh guna, berkah dan manfaat bagi khususnya umat manusia. Karena itu ya Allah, lindungilah kami, jagalah kami dari siksa panas bara api neraka. Akhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, benda-benda yang ada di seantero alam raya ini adalah penandaan atau ayat-ayat kekuasaan Tuhan, termasuk matahari, bumi dan bulan yang terdekat dengan kita. Dan kemudian pada pagi hari ini kita memanggil Allah, kita dipanggil Allah untuk bersama-sama belajar, karena melihat sebuah peristiwa yang sangat besar, meskipun itu adalah peristiwa alami yang sering terjadi dan tidak ada campur tangan manusia sama sekali, yaitu peristiwa gerhana rembulan. Dan dalam Allah ciptakan alam raya ini dalam keteraturan. Matahari, bumi dan bulan yang terdekat dengan kehidupan kita. Allah menandaskan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsu tajri li mustaqarrin laha dzalika taqdirul azizil alim. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'arada kal-'urdunil qadim.
ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. Allah ciptakan matahari sebagai pusat dari sistem zodiak dan benda-benda terdekat dengan planet terbesar yang kita kenal ini. Dengan satu pandangan kita bahwa matahari adalah pusat peredaran dari planet yang terdekat, yang kemudian dikenal dengan heliocentrum, yang sebenarnya sebelumnya itu orang berpendapat adanya geocentrum. Jadi matahari sebagai pusat peredaran, tapi sebelumnya orang mengatakan bumi sebagai pusat peredaran. Dengan apa yang dideklar oleh Galileo Galilei dan Copernicus, dan sebenarnya itu sudah ditanamkan pengertian ini pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu wasyamsu tajri li mustaqarrin laha. Bahwasanya matahari berputar, matahari bergerak, hanya pergerakannya pada tempatnya dan tidak berpindah. Li mustaqarrin laha. Dzalika taqdirul azizul alim. Itu adalah ketentuan Allah yang Maha Perkasa dan Maha Mengetahui. Adapun bumi yang kita diami itu mengitari bersama-sama bulan, mengitari matahari. Dan kemudian pada pagi hari ini terjadilah satu kesejajaran antara posisi matahari, bulan dan bumi, sehingga pantulan sinar matahari yang mesti diterima oleh bulan sebagian tertutup oleh halangan bumi, dan kemudian permukaan bumi yang kita diami ini tidak menerima sinar keseluruhan dari cahaya rembulan. Itulah peristiwa yang terjadi. Dan kita tahu bahwasanya matahari dan bulan adalah Allah ciptakan untuk perhitungan kalenderisasi bagi manusia, baik yang menggunakan dengan solar system, sistem perhitungan peredaran matahari, berputarnya matahari, atau dengan lunar system, yaitu perhitungan kalenderisasi yang merupakan acuan terhadap perjalanan rembulan. Dua-duanya sudah Allah tegaskan di dalam surat Al-Rahman. Asy-syamsu wal qamaru bihusban, bahwasanya sebenarnya matahari dan rembulan itu adalah sebagai titik tolak perhitungan sistem kalenderisasi yang kemudian digunakan oleh manusia. Wan najmu wasyajaru yasjudan, kemudian bintang-bintang yang ada di langit, pepohonan yang ada di bumi, semuanya itu berbakti, bersujud, bertasbih kepada Allah. Dan kemudian was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan, dan langit yang ada di atas kita dengan berbagai macam planet yang ada, dengan bermacam asteroid yang ada, dengan bermacam meteorit yang ada, semua benda-benda langit itu Allah letakkan di dalam keseimbangan, karena masing-masing mempunyai gaya tarik dan kemudian tidak terjadi tabrakan. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan, langit aku angkat, kata Allah. Langit diangkat oleh Allah dan kemudian diletakkanlah keseimbangan. Semua punya gaya tarik yang menyebabkan tidak terjadi bentrokan, tubrukan, tidak terjadi tafawut sebagaimana di dalam surat Al-Mulk. Nah, ini semuanya adalah pertanda tentang kemahamatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian apa yang harus kita lakukan dalam rangka dengan peristiwa gerhana rembulan khusuful qamar? Dapatul iman yang dirahmati Allah. Ada cerita mitos sifatnya yang selama ini banyak dipegangi oleh orang awam, dan tentu mitos ini hanyalah sebuah cerita khayalan. Kita tidak bisa pegangi untuk dasar di dalam peribadatan. Mitos yang pertama, dan ini pernah difilmkan,
bukan sesungguhnya yang terjadi. Kemudian yang kedua, di kalangan masyarakat kita juga dikenal adanya mitos bahwa mengapa terjadi gerhana? Oleh karena ada sesosok raksasa yang besar sekali yang kemudian dia ingin menunjukkan kebesarannya dan memuji kepada penghuni bumi ini, yaitu ditelanlah itu yang namanya rembulan. Maka di kampung-kampung dulu supaya bulan dilepaskan kembali, ada yang menabuh kentongan, ada yang menabuh beduk, ada yang bunyi-bunyian dengan tarik sekali. Hanya waktu itu belum ada speaker ya. Kalau ada speaker barangkali sampai ke langit terdengar. Nah, itu adalah sebuah mitos yang tentu tidak benar. Mitos yang ketiga terjadi di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu pada saat ada peristiwa yang dikenal dengan meninggalnya putra beliau, namanya adalah Ibrahim. Nah, ketika putra beliau itu meninggal, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah bersamaan dengan adanya gerhana. Maka kemudian mereka kaum muslimin mengira bahwa gerhana adalah sebagai penandaan kehidupan ataupun kematian orang besar, orang penting. Ya tentu ini jangan dikaitkan dengan deklarasi Pilpres dan Pilwapres. Itu bukan orang besar atau orang kecil. Yang besar hanyalah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan dikait-kaitkan. Meskipun di zaman Rasulullah saja sudah sempat terjadi. Ketika Ibrahim lahir dan kemudian meninggal dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala, terjadi gerhana. Maka mereka ramai, ini adalah tanda ada orang besar kalau tidak meninggal, ya wafat. Kalau tidak hidup, ya lahir. Begitulah pemikiran mereka. Oleh karena itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, untuk mendidik, untuk mengeliminasi, menyingkirkan mitos yang salah tadi. Ini yang namanya kelahiran dan kematian adalah sebuah peristiwa manusia. Dan namanya gerhana bulan maupun matahari adalah peristiwa yang lain. Tidak ada keterkaitannya. Hanya nanti ketika sering terjadi gerhana, diawali dengan gerhana bulan yang berkali-kali. Wa idza bariqal basar wa juma'an syamsu wal qamar. Apabila nanti sering terjadi gerhana bulan dan kemudian dibenturkan antara matahari dan rembulan, itulah hari kiamat terjadi. Di dalam surat Al-Qiyamah disebutkan. Dibenturkan antara matahari dan bulan, kita berada di tengah-tengahnya. Posisi kita di tengah antara bulan dan matahari dan kemudian dibenturkan. Wallahu a'lam bagaimana peristiwa yang terjadi sedasar apa. Itulah sebabnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna syamsa wal qamara, sesungguhnya matahari dan rembulan, hatta ketika purnama terjadi, la yasifan li mauti ahadin, bukanlah karena terjadinya meninggalnya seseorang, atau hayatihi, atau hidup dan lahirnya seseorang, walakinnahuma, akan tetapi keduanya adalah ayatani min ayatillah, tanda-tanda kekuasaan. Dua tanda gerhana ini adalah sebagai penanda terhadap kekuasaan, bias-bias pantulan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayatani min ayatillah ta'ala. Oleh karena itu, fa idza ra'aytumuhuma, maka ketika kalian menyaksikan adanya gerhana bulan ataupun gerhana matahari, apa yang harus kita lakukan adalah, yaitu faqamu wasallu, berdirilah untuk melaksanakan salat. Hadis riwayat Bukhari dan Imam Muslim.
bergantian malam dan siang dan malam. Kemudian wasyamsu wal qamar, dan adanya matahari serta rembulan. Oleh karena itu, la tasjudu lisyamsi wala lil qamar. Jangan sekali-kali kalian itu bersujud menyembah kepada matahari dan juga jangan kepada rembulan. Ini tidak ada kaitannya dengan lambang partai politik kita. Tidak ada kaitannya. Jangan dikaitkan. Oleh karena itulah maka jangan sampai bersujud kepada matahari dan kepada rembulan. Namun wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna. Namun bersujud sibuklah, berbaktilah kepada yang menciptakan bulan dan matahari dan bulan, langit dan bumi dan langit. Apabila memang kita in kuntum iyyahu ta'budun, kalau memang kita berbakti, menyembah, beribadah, maka beribadahlah kepada yang menciptakan langit dan bumi, bulan dan matahari. Akhwatul iman yang dirahmati Allah Jalla Jalaluhu, apa yang sebaiknya kita lakukan di dalam membaca, mencermati, dan mensikapi yang namanya peristiwa alami dan jarang terjadi, yaitu gerhana bulan ataupun gerhana matahari. Jadi dengan secara ringkas dalam khutbah ini saya katakan bahwa gerhana bulan dan matahari adalah peristiwa alami yang menandakan kekuasaan Allah dikala terjadi kesejajaran posisi antara matahari, bumi dan bulan. Yang kedua bahwasanya terjadinya gerhana dan puncak gerhana yaitu dibenturkan antara matahari dan bulan adalah sebagai tanda-tanda hari kiamat. Yang ketiga, dua peristiwa ini tiada lain yang diperintahkan oleh syariat Islam adalah kita melakukan amal baik yang ditandai dengan membesarkan nama Allah, melakukan salat, dan kemudian amal baik yang lain termasuk sedekah di dalamnya. Kemudian ada sebuah riwayat dari dari Abdullah bin Amr bin As. Beliau katakan an Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, khamsun man kunna fihi sa'ida fid dunya wal akhirah. Inilah yang barangkali kita biasakan dan kita abadikan. Ada 5 perkara yang membuat kita bahagia dunia dan akhirat, kata beliau. Apa saja di antaranya? Yaitu yang pertama adalah yang pertama kali ayyadhkura la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sering-sering kali bertahlil dengan la ilaha illallah dan bertasdik dengan Muhammadur Rasulullah. Ini kita latih, kita tanamkan di dalam jiwa dan hati kita. Kemudian yang kedua adalah wa ibtala baliyatun, apabila tertimpa kita satu ujian ataupun musibah, qala inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita dari Allah, berada di jalan Allah dan kembali kepada Allah. Tiada daya dan upaya, tiada kekuatan sama sekali kecuali yang Allah berikan kepada kita. Kemudian yang ketiga adalah wa idza u'tiya ni'matan, kalau kemudian kita mendapatkan nikmat apapun bentuknya atau terhindar dari malapetaka, dari bahaya apapun wujudnya, maka qala alhamdulillahi rabbil alamin syukran lin ni'mah. Kita ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin sebagai tanda syukur terhadap nikmat
Kemudian yang keempat adalah wa idza ibtada'a fi syai'in qala bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita melakukan sesuatu perkara apapun bentuknya, mulailah dengan bismillahirrahmanirrahim. Dan yang terakhir adalah wa idza afrada minhu dzamban, dan kemudian kalau ternyata tersandung dengan perbuatan dosa, baik sengaja atau tidak, qala astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Inilah barangkali ikhwatul iman, petikan-petikan takbir dan pelajaran yang kita bisa ambil dalam khutbah ini, dan marilah kita akhiri dengan doa, mudah-mudahan dikabul dan dijabah Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'afina wa yukafi masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa ta'zimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad fil qulubi wa dawaiha wa afiyat rabdana wa shifaiha wa nur absar wa diyaiha wa qutil arwah wa hidayha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbana shaghira wa li abnaina wa li banatina wa li jaddatina wa li ustadina wa li amamina wa li amatina wa li akhwatina wa li khalatina wa li masyayikhina wa li ikhwanina wa li azwajina wa li dhurriyyatina wa li usulina wa li furu'ina wa li jami'il muslimina wa muslimat wal mu'minina wal mu'minat ahya'a wa amwatina wasallallahu alaihi wa sallam hayat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. La ilaha illa anta ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi alhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Qur'anul 'azim yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa yazidkum wa la dhikrullahi akbar. Salam